Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berikut akan saya sampaikan laporan implementasi kelas digital pelatihan pengembangan kelas maya angkatan 7 kelompok 2 yang diadakan oleh Simulek. Nama saya Khaironi MPD, mengajar di SMP Negeri 1 Pamutan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Laporan implementasi kelas digital terdiri atas 4 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, ketiga, monitoring, dan yang keempat, refleksi. Perencanaan. Implementasi kelas digital saya rancang untuk mata pelajaran IPA kelas 8E dengan durasi waktu 5 jam dengan topik gaya tekanan, subtopik tekanan, capaian siswa 70%. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran sebelum memanfaatkan Edmodo, yaitu yang pertama, materi pelajaran tekanan cukup banyak dan terbatasnya waktu tatap muka di kelas. 2. Pemanfaatan fungsi handphone dan komputer siswa di rumah belum optimal. 3. Keterampilan siswa dalam mengerjakan soal online masih rendah. Kegiatan guru dan siswa dalam memanfaatkan Edmodo. Pertama, guru membuat akun guru. Kedua, siswa membuat akun dengan menggunakan kode grup yang diberikan oleh guru. 3. Guru memberikan tugas dan menjelaskan kepada siswa langkah-langkah mengirim tugas di Edmodo. 4. Siswa mengerjakan dan mengirim tugas di Edmodo. 5. Guru memberi nilai tugas di Edmodo. 6. Guru memberikan soal ulangan atau latihan soal berbagai variasi di Edmodo. 7. Siswa mengerjakan soal ulangan atau latihan soal di Edmodo. 8. Guru memberi nilai di Edmodo. Pelaksanaan. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas digital, saya menggunakan username sama dengan email saya, yaitu ronihoy@gmail.com. Nama kelas 8E, kode grup CJP5G3. Namun di sini sudah terkunci. Nama-nama siswa berikut ini, nama-nama siswa di mana anggotanya ada 34 ya. 34 ini merupakan anggota kelas dari 8E. Nah, berikut para siswa membuat akun Edmodo di lab. Jadi terpaksa saya pandu bagaimana membuat akun Edmodo untuk para siswa. Pada Edmodo, khususnya pada folder library, terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama, gambar tekanan, kuis saya, tugas saya, materi gaya tekanan, tekanan tugas, dan materi pelajaran tentang tekanan. Untuk kuis terdiri dari 5 tipe kuis, yaitu yang pertama, pilihan ganda, kemudian menjodohkan, isian, jawaban singkat, dan benar atau salah. Berikut merupakan contoh kuis pilihan ganda. Ini saya buat sebanyak 5, masing-masing 5 soal.
pilihan ganda 10 soal, pilihan ganda 10 soal, menjodohkan atau mencocokkan 10 soal isian. Juga dengan jawaban singkat, ini ada 10 soal. Untuk benar salah juga ada 10 soal. Respon siswa dalam kelas digital ini enggak seberapa. Di sini yang tampak jelas sekali, di sini sampun Pak. Nah, artinya sudah Pak. Ini pada waktu saya mengupload materi pelajaran tekanan dan siswa saya minta untuk mempelajari materi tersebut. Nah, ini merupakan dokumentasi dari siswa pada waktu dia menyampaikan ke teman-temannya bagaimana cara mengirim tugas. Ini kelas saya, kelas nyata, yaitu kelas 8E. Nah, berikut tampilan di layar ini merupakan tampilan dari Edmodo. Aktivitas siswa dalam kelas digital yaitu pada saat mengirim tugas. Pengiriman tugas yang saya berikan hanya satu saja, satu kali, yaitu tentang tekanan. Nah, ini sampai dengan tanggal 29 ada beberapa siswa yang sudah mengumpulkan. Nah, untuk siswa yang sudah mengumpulkan tugas bisa dicek, ya, bisa dicek di sini dari open, kemudian kita buka file yang dikirim oleh anak pada waktu dia mengerjakan tugas, kemudian saya koreksi. Nah, anak ini yang namanya Iwang Nur Torik, ini dari 12 soal yang saya berikan dia benar semuanya. Nah, ini dari 34 siswa ada 16 yang belum menyerahkan, 1 yang belum saya nilai. Ini karena anak itu hanya mengirim soal tanpa diikuti jawaban, maka ini belum saya nilai. Sedangkan yang sudah saya nilai ini ada 17. Sedangkan aktivitas kelas pada saat menjawab kuis. Yang pertama, kuis pilihan ganda. Dan ini setelah anak mengerjakan pilihan ganda maka akan tambah di sini yang ranking 1 yaitu Torik dan seterusnya. Ini akan menampilkan siswa-siswa yang sudah mengerjakan, termasuk soal mana saja, tingkat kesulitannya bagaimana. Contoh di sini soal nomor 1 ini ternyata agak sulit, yang nomor 2 mudah. Nah, ini bisa dilihat dari persentase siswa yang mengerjakan soal dengan benar. Yang kedua, soal atau kuis benar salah. Ini tampilannya. Beberapa anak ada yang belum mengerjakan dan ada yang sudah mengerjakan. Berikut untuk soal atau kuis jawaban singkat. Ini siswa tambah di sini yang sudah mengerjakan, dan juga bisa dilihat soal nomor berapakah yang masuk dalam kategori mudah, sedang, maupun sulit. Kemudian yang berikutnya yaitu kuis menjodohkan. Ini tampak di sini. Kemudian yang kelima yaitu kuis isian. Nah, ini ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan. Itu ada Iwang ini mendapat nilai 9 atau betul 9 dari 10 soal. Sedangkan
yang Ayu. Ayu ini bisa mengerjakan 8 dari 10 soal. Juga dari sini bisa diketahui soal-soal mana saja yang kategori soal mudah, sedang, ataupun sulit. Dari kuis yang kita berikan, bahkan tugasnya, kita bisa melihat kemajuan siswa melalui progres. Progres kita klik sehingga akan tampil nama-nama berikut dengan nilai dari masing-masing tugas dan kuis yang kita berikan. Contoh saja, Faradisa untuk kuis pilihan ganda mendapat 70 dari skor 100. Kemudian ada Abidin, ini tampak sekali belum mengirim tugas dan juga belum menjawab kuis. Nah, dari progres ini bisa kita ekspor sehingga menjadi sebuah nilai dalam bentuk Excel. Nah, ini contoh Abidin, kemudian Aharna dan seterusnya, sehingga di sini kita bisa menggunakannya untuk keperluan mengolah nilai rapot. Ya. Berikut refleksi. Umpan balik pemanfaatan Edmodo di kelas, yaitu yang pertama, materi pelajaran yang banyak dan terbatasnya waktu tatap muka di kelas bisa terbantu dengan penugasan di Edmodo. Nomor 2, pemanfaatan fungsi handphone dan komputer siswa di rumah lebih optimal. Yang ketiga, keterampilan siswa dalam mengerjakan soal online semakin meningkat. Ya, demikian tentang laporan implementasi kelas digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam digital dari saya, Hoironi MBD, SMP Negeri 1 Pamotan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.